Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Larasati dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang akan menjelaskan materi mengenai argon. Sejarah penemuan. Argon telah diduga keberadaannya di dalam udara oleh Henry Cavendish pada tahun 1785 yang akhirnya bisa diisolasi oleh Lord Rayleigh dan Sir William Ramsay di Skotlandia. Dalam percobaannya, mereka memisahkan semua gas oksigen, karbon dioksida, air, dan gas nitrogen dari suatu sampel udara yang bersih. Argon berasal dari bahasa Yunani argos yang berarti tidak reaktif. Argon dihasilkan dari penyulingan bertingkat udara cair karena atmosfer mengandung 0,49% argon. Atmosfer Mars mengandung 1,6% isotop argon. Yang selanjutnya yaitu sifat argon. Yang pertama yaitu larut di dalam air 2,5 kali lipat daripada nitrogen dan memiliki kelarutan yang sama dengan oksigen. Kemudian selanjutnya, argon tidak berwarna dan tidak berbau, baik dalam wujudnya sebagai gas maupun sebagai cairan. Yang ketiga, argon dikenal sebagai gas inert. Yang keempat, bersifat non-magnetik. Yang kelima, berbentuk gas pada suhu kamar. Karakteristik argon. Yang pertama yaitu argon tidak bersifat racun dalam bentuk gas dan cairan. Yang kedua, argon bersifat inert pada saat berada di bawah keadaan normal. Yang selanjutnya yaitu pembuatan argon. Melalui peluruhan radioaktif sama dengan menangkap elektron atau emisi positron dari potasium 40. Yang selanjutnya, reaksi argon dengan hidrogen dan fluor. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegunaan argon. Yang pertama, sebagai pengisi dalam bola lampu cahaya listrik, karena argon tidak bereaksi dengan filamen cahaya lampu pada temperatur yang tinggi. Kegunaan yang kedua yaitu sebagai gas inert perisai dalam berbagai bentuk dari pengelasan. Yang ketiga, sebagai pilihan gas pada plasma yang digunakan dalam ICP spektroskopi. Keberadaan argon di atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Persentase kandungan beberapa gas penyusun atmosfer yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,934% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya tersusun dari uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, dan 0,7% ozon. Argon merupakan elemen gas terbesar ketiga di atmosfer bumi setelah unsur gas nitrogen dan oksigen. Mengandung argon sebesar 0,934% dari volumenya dan 1,288% dari masanya. Fakta ilmiah menyebutkan bahwa atmosfer terdiri dari lapisan-lapisan berbeda yang tersusun secara berlapis, satu di atas yang lain dan setiap lapisan memiliki fungsi yang khusus. Fakta alam semesta tentang lapisan atmosfer ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah ada di dalam Al-Quran. Seperti temuan para ilmuwan sebelumnya, Al-Quran pun menyebutkan bahwa langit terdiri atas 7 lapisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-29 yang berbunyi, Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama.
ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang berarti bahwa dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Fussilat ayat 11 dan 12 yang berbunyi, "Tsummastawa ilas samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in." Yang berarti bahwa kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabih wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Yang berarti, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian, langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dalam 3 ayat tersebut, kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran digunakan untuk mengacu pada langit bumi dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan makna kata seperti ini, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Keajaiban penting lainnya dalam hal ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-12. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dengan kata lain, Allah dalam ayat ini menyatakan bahwa Dia memberikan kepada setiap langit tugas atau fungsinya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 79 yang berbunyi, "Alam yarau ilal tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun." Yang berarti bahwa tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat di atas merupakan ayat yang paling terkait dengan atmosfer. Dalam ayat tersebut terdapat kata jawi sama'i, di mana jawi berarti melindungi dan sama'i berarti langit. Jadi kata jawi sama'i berarti langit yang melindungi, yang dalam ayat tersebut diartikan sebagai angkasa yang bebas. Kata burung yang digunakan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa angkasa tersebut adalah batas tertinggi adanya kehidupan, sebab burung tidak dapat terbang lebih tinggi dari jawis sama'i. Kata ini juga diartikan sebagai gilaful ardil hawai atau penutup bumi yang masih terdapat hawa. Hawa adalah udara yang digunakan untuk bernafas atau oksigen. Jika dihubungkan dengan ilmu meteorologi, maka jawi sama'i dapat diartikan sebagai troposfer. Sebab troposfer merupakan lapisan atmosfer terendah yang masih mengandung oksigen dalam jumlah melimpah. Karena posisinya yang paling dekat dengan permukaan, maka densitas udara pada lapisan ini pun paling tinggi dibandingkan lapisan atmosfer lainnya. Lapisan troposfer atau jawi sama'i ini juga merupakan tempat terjadinya fenomena cuaca seperti hujan dan angin. Dalam Al-Quran, fenomena cuaca dijelaskan dengan istilah yang berbeda-beda. Untuk angin kencang yang menyenangkan digunakan kata rih.
Lalu kata Jawi untuk udara dan Hawa untuk udara yang bergerak. Khusus untuk hujan, proses terbentuknya diuraikan secara detail dalam surat An-Nur ayat 43. Hal ini adalah salah satu isyarat ilmiah dari Al-Quran karena di Jazirah Arab hujan hanya turun 3 kali dalam setahun. Ilmu meteorologi telah menjelaskan bahwa hujan berasal dari uap air yang naik dari bumi ke udara, kemudian kembali turun ke bumi, naik lagi ke atas dan kembali lagi ke bumi. Begitulah seterusnya. Informasi mengenai lapisan atmosfer dan fenomena cuaca ternyata telah diberikan Al-Quran sejak 14 abad silam. Informasi ini baru dapat kita pahami setelah munculnya ilmu meteorologi modern. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.